Kami dari Prodi S1 Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Kediri. Saya Muhammad Arifin, nomor NIM 19215600. Saya Muhammad Rifai dengan nomor NIM 19215650. Proses Bagaimana Mas Arifin untuk Kabupaten Tulungagung implementasi dan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung? untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, Mas, itu proses implementasi kebijakan pemerintah dengan memberikan vaksinasi menyeluruh dari anak SD sampai lansia. Adapun batas-batasnya juga ada. Suatu contoh yang tidak boleh divaksin itu orang dengan ada riwayat penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi yang di atas 180 itu tidak diperkenankan. Dan ada seorang ibu-ibu yang tekanan darahnya tinggi itu masih menunggu Risiko ya Pak? berisiko nanti menunggu tekanannya stabil dulu. Mungkin dikasih obat-obatan lah dari pihak puskesmas atau dari dinas kesehatan yang lain. Nanti kalau sudah stabil baru bisa untuk divaksin. Selain itu hamil juga ya? Ibu hamil itu masih belum diperbolehkan. Takutnya nanti ada gangguan pada janin yang ada di kandungannya. Nah, terus untuk bagi penanganan, maksudnya bagi yang pelaku, tim kesehatan sendiri itu sudah disediakan dengan peralatan yang cukup dari pemerintah yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Nama APBD untuk penanganan itu baik untuk intensif, baik untuk APD-nya. Jangan sampai tenaga kesehatan kita itu terjangkit ketularan ya yang di depan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Betul Pak. Penanganan sudah sampai berapa persen? Penanganan sudah hampir menyeluruh. Terus ada lagi orang yang lansia yang mungkin sudah ada himbauan kurang pahamnya dia itu seolah-olah dia tidak mau. Terus ben aku tidak mau tidak divaksin. Dia tidak memikir ke depannya nanti gimana itu. Makanya pemerintah dengan langkah datang ke rumah-rumah mereka dari petugas kesehatan dibantu sama Bapak Koramil sama Bapak dari kepolisian itu mendampingi mereka memberi pengertian dan divaksin ke rumah-rumah. Ada juga yang datang di pos-pos yang disediakan untuk vaksin seperti rumah sakit, puskesmas, balai desa. Ada yang dengan kesadarannya sendiri datang. Ada yang membuat RT membuat surat undangan, menyampaikan ke masyarakat itu, kemudian masyarakat datang. Ada juga yang tidak mau datang. Tidak takut. Ya, satu takut. Keduanya Atau ada gejala setelahnya itu. ya, Ada meriang. ya. Ada gejala bawaan itu mungkin tidak semua orang itu terjadi. Biasanya setelah divaksin ada yang meriang, demam. Itu memang obat kita bekerja itu melawan virus. Jadi pengennya ngomong Jawa ngomong obatnya belum penyakitnya. Artinya ngawak meriang. Ada orang yang takut, buat divaksin aku geleng. Nah, Betul Pak. tapi penemuan itu salah persepsi.
Bisa kita orangnya enggak. Saya saja enggak, masa kuwi sehat kok. Nah, terus gini Mas, dari sumber untuk pengadaan APD, hand sanitizer, dan masyarakat pun dihimbau seperti yang tadi tahu yang dilakukan di Tulungagung. Ya, untuk masalah APD itu sudah disediakan oleh pemerintah, tapi ya ada yang kekurangan. Di Pusman itu ada menyediakan sendiri. Nah, ya ada tahu itu. Ada juga di sebagian wilayah itu memang kekurangan. Mungkin karena luas. Iya. Di Tulungagung ini kecamatannya ada 19 kecamatan, 14 kelurahan dan 200 berapa gitu? 257. Sekitar 257 desa. Terus tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu penduduknya kan nggak sama. Kebetulan yang terjadi COVID misalkan di wilayah Ulo dengan wilayah Sumbergempol itu nggak sama. Di Kecamatan Ulo penduduknya banyak, di Sumbergempol lebih sedikit dari yang di Ulo. Kemudian untuk yang terpapar virus itu kan membutuhkan penanganan ekstra. Makanya tenaga kesehatan kita APD itu kadang masih kekurangan. Tapi untuk petugasnya sudah dibekali untuk khusus vaksinnya akan bisa melaksanakan. Ya, untuk pembekalan semua petugas sudah dibekali, bahkan diberi intensif untuk penanganan ini untuk mempercepat vaksinasi agar COVID-19 cepat berlalu. Nanti imbasnya pada saudara-saudara kita UMKM, khususnya pedagang-pedagang makanan itu. Kembali normal. Iya, kalau ada corona kan semua itu seperti gulung tikar gitu. Dalam masa nggak mesti ngumpul, takut nggak mau orang takut keluar. Lagi. Nah, makanya dipercepat untuk penanganannya supaya segera normal kembali dan roda ekonomi bisa berjalan seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk masalah yang lain tidak ada. Yang lain-lain penanganan himbauan itu kalau malam jam 8 malam itu dulu sebelum dilaksanakannya menyeluruh vaksin ini kan ada jam malam. Jam minimal jam 8, jam 9 itu ada petugas dari kepolisian, dari dibantu oleh teman-teman dari Koramil, dari Pol PP itu menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun. Dengan adanya penanganan vaksinasi COVID ini, semoga semua normal kembali. Kasihan saudara-saudara kita yang jualan, roda ekonomi hampir macet. Ada juga yang seperti ada kesempatan itu, oleh COVID oleh bantuan. Nah, sebagai masyarakat juga gitu. Mumpung enek COVID oleh bantuan, aku loh sih mau nggak ngerti. Misalnya sing bakul-bakul pun nggak payu kalau dikasih bantuan dari pemerintah, itu agar mereka bisa untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Ada juga yang malah disalahgunakan. Lah oleh bantuan itu pada digawe shopping gitu lagi ya. Oke, terus jenengan piye? Menurut saya itu tidak sesuai dengan tuntutannya, Pak. Untuk kalau menurut saya ya harusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, jangan untuk kebutuhan yang tidak penting gitu. Ya, nggih.
sebagian masyarakat memang yang sadar itu untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi yang sebagian orang lagi itu salah persepsi. Gitu. Ya syukur alhamdulillah di Tulungagung COVID-19 sudah tidak ada lagi, tidak ada terdeteksi. Kemudian untuk vaksinasi masih berjalan di rumah sakit, puskesmas, di tempat balai desa dan tempat-tempat tertentu yang ditunjuk itu ada jadwalnya. Itu pun tidak pilih-pilih orang, dan semua datang minta vaksin, bawa KTP, itu sudah diberikan pelayanan. Bukan kok jeneng ditakoni jeneng wong teko ndi teko kono, enggak. Untuk semua lapisan. Alhamdulillah di Kabupaten Tulungagung itu kebutuhan vaksin sudah tercukupi lah. Tidak ada yang sampai kurang, tidak ada. Jadi langkah pemerintah siap untuk menyediakan baik vaksinasi sendiri, tenaga kesehatan yang vaksin sendiri, dan dibantu dari perangkat desa, kecamatan, dan teman-teman dari kepolisian, Koramil, itu bahu-membahu. Bahkan dulu merebaknya COVID-19 itu dari desa, dari kecamatan, Koramil itu melakukan penyemprotan disinfektan itu dari rumah-rumah penduduk. Bahkan di masyarakat sendiri itu ada kok yang swadaya, di lingkungan itu swadaya untuk melakukan penyemprotan itu. Untuk penanganan, di samping itu himbauan untuk hand sanitizer, cuci tangan, itu dulu ya jaga jarak. Ya alhamdulillah langkah-langkah pemerintah berhasil, dan sekarang sudah tidak terdeteksi lagi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Tapi kita pun harus waspada dan hati-hati. Tetap melakukan jaga kebersihan lah, cuci tangan. Tidak tangan kok, seperti kebersihan dijaga. Jangan sampai hal seperti dulu terulang lagi. Terima kasih Pak Arifin untuk sumbernya sangat jauh untuk penanganan vaksinasi di Kabupaten Tulungagung. Ya untuk Mas, yang di wilayah-wilayah lain mungkin jenengan lebih tahu untuk penanganannya, misalkan di daerah jenengan. Ya Mas, mudah-mudahan untuk penanganan penanganan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung ini terus berjalan sehingga COVID-19 tidak berobat lagi di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Itu himbauan dari masyarakat untuk selalu mentaati peraturan pemerintah yang dihimbau, baik untuk vaksinasi dan lain-lain. Ya, kalau misalkan protokol kesehatan sekarang sudah dilonggarkan, boleh tidak pakai masker. Kalau dalam di luar ruangan, dalam kerumunan itu masih disuruh pakai masker untuk menjaga jarak. Ya, dari pemerintah Tulungagung itu sudah semua dicukupi. Mungkin ya sebagian kecil ada yang kurang untuk pelaksanaannya, ya sebagian kecil lah. Itu mungkin ada kekurangan, tapi bisa dibenahi. Terima kasih. Saat ini untuk podcast hari ini tentang ibadah sosial
Ya Mas, sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan sehat, dari selalu sinkronisasi dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Itu kami dari Prodi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri. Saya Muhammad Arifin dengan NIM 1921500. Saya Muhammad Rifaid dengan NIM 1921560. Mengucapkan semoga sehat selalu dan tetap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.